Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Object Oriented Programming. Namun sebelum kami memulai presentasi materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 kali ini. Yang pertama itu ada Arwa Altiva Hermanja, yang kedua ada Gita Purwaningsih, yang ketiga itu ada James Pen Pasang, yang keempat itu ada Muhammad Zaidan Ramadan. Oke, baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memaparkan materi-materinya. Dipersilakan. Tutorial Java tentang Object Oriented Programming. Pembahasan yang pertama itu ada membuat class dan objek. Yang kedua itu membuat dua buah objek. Yang ketiga itu membuat kelas abstrak. Yang keempat itu membuat konstruktor. Yang kelima itu membuat overloading. Yang keenam itu ada membuat overriding. Yang ketujuh itu membuat fungsi waris. Yang kedelapan membuat metode. Kita akan membahas tentang membuat kelas dan objek. Kelas. Kelas merupakan suatu cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek, dan kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lainnya. Yang kedua itu ada objek. Objek dibuat mula-mula buat variabel yang kelak merujuk ke objek. Variabel seperti ini biasanya disebut variabel objek. Selanjutnya, objek diciptakan melalui new dan hasil ditugaskan ke variabel objek. Berikut cara membuat kelas dan objek. Yang pertama itu merupakan bagian dari kelas. Yang public class, kucing, string nama, string jenis. Kemudian yang ditunjuk yang di bawahnya itu merupakan objek. Lalu hasil outputnya itu ada Kevin dan Persia. Yang kedua kita akan membahas tentang objek. Berikut langkah-langkah cara membuat dua objek. Yang pertama itu ada objek yang pertama, yaitu dengan nama kucing Kevin dengan jenisnya Persia. Objek yang kedua itu ada kucing yang bernama Kimi dan juga jenisnya Angora. Lalu outputnya itu Kevin, Persia, Kimi, dan Angora. Yang ketiga itu membuat abstrak, kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas di mana memiliki metode-metode namun tidak dideklarasikan. Pendeklarasiannya terjadi di kelas keturunannya. Untuk membuat kelas abstrak tidak ada bedanya dengan membuat kelas biasanya. Tetapi dalam kelas abstrak diawali dengan kata kunci abstrak pada kelas dan metodenya yang akan dibuat tetapi tidak dideklarasikan. Karena metode yang diabstrak tidak perlu berisikan deklarasinya. Berikut cara membuat kelas abstrak. Yang metode abstraknya itu ada public abstract void merek. Kemudian yang metode non abstraknya itu ada system.out.println 2021. Bawahnya selanjutnya. Kemudian hasil outputnya itu ada Ferrari 2021 dan BMW 2021. Selanjutnya membuat konstruktor.
Konstruktor adalah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Metode ini akan dipanggil secara otomatis oleh Java ketika new dipakai untuk menciptakan instan kelas. Sifat konstruktor yang pertama itu ada namanya sama dengan nama kelas. Yang kedua tidak memiliki nilai baik, termasuk tidak boleh ada kata kunci void. Berikut langkah-langkah cara membuat konstruktor. Yang di kotak ini merupakan konstruktornya. Yang mahasiswa string input nama, string input name. Nama sama dengan input nama, name sama dengan input name, system.out.println plus tanda petik plus name. Itu merupakan konstruktor. Lalu hasil outputnya itu ada James 4, 15, 200, 10, 22, 22. Selanjutnya, membuat overloading. Metode overloading adalah membuat beberapa metode dengan nama yang sama tapi dibedakan dari jumlah dan atau tipe parameter. Seharusnya kita tidak bisa membuat metode dengan nama yang sama. Mirip seperti penamaan variabel, compiler Java akan error jika menemukan dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Akan tetapi, jika jumlah argumen dan atau tipe data argumen berbeda, maka akan dianggap metode yang berbeda pula. Membuat overloading konstruktor itu menggunakan kata kunci public class dan public void. Lalu akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Tutorial Java membuat overriding. Overriding itu berbeda dengan overloading. Overriding adalah mekanisme di mana sebuah metode dapat dideklarasikan ulang pada kelas keturunannya. Contoh, kita akan membuat dua kelas, yaitu kelas orang dan kelas mahasiswa. Dan pada kelas orang terdapat metode bekerja. Contohnya, seperti di bawah ini menentukan overloading kelas tumbuhan. Dan ini cara membuat overriding-nya. Dia menggunakan kata kunci public class dan public static void dan menghasilkan output tumbuhan tidak berduri, sedangkan mawar berduri, tumbuhan tidak berduri, tumbuhan berfotosintesis. Tutorial Java membuat fungsi waris. Inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya pada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Contohnya seperti di bawah ini, dia menggunakan kata kunci class dan public static void dalam membuat pewarisan atau penurunan. Tutorial Java membuat metode. Metode di dalam bahasa pemrograman Java yaitu fungsi. Fungsi merupakan metode yang memiliki nilai balik bila metode tersebut dipanggil. Cara pembuatannya dengan menekan nilai baliknya, lalu menentukan metodenya. Contohnya seperti public class orang, string nama, dan string ambil nama. Untuk mengalihkan nama, lalu return nama. Metode ambil nama merupakan sebuah fungsi karena mengembalikan nilai string. Dalam sebuah metode, fungsi untuk mengembalikan nilainya harus menggunakan kata kunci return dan diikuti dengan nilai yang dikembalikannya. Untuk mengambil nilai balik dari fungsi sebagai berikut. Orang-orang sama dengan new orang. Dalam kurung, titik koma, orang dot nama sama dengan arwah altiva. Slice. Mengambil nilai fungsi
string nama, orang dot ambil nama kutip kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah objek. Nah, pertama sebelum kita membuat sebuah objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu karena kelas dan objek ini sangat berhubungan. Karena kelas itu seperti template-nya dan objek itu entity-nya. Nah, jadi pertama yang harus kita buat kelas terlebih dahulu. Cara membuat kelas static kelas misalkan mahasiswa. Nah, dalam kelas itu bisa berisi parameter, bisa ada string nama, misalnya jurusan ada nim, kita isi aja nama, nim, jurusan. Nah, ini yang dinamakan sebuah kelas. Nah, selanjutnya kalau kita mau buat objek gimana? Kita buat main-nya dulu. Static void main aux. Nah, untuk membuat sebuah objek, pertama-tama kita panggil kelasnya terlebih dahulu, mahasiswa. Nah, setelah kita memanggil kelasnya, kita membuat sebuah nama objek, misalkan mahasiswa 1. Mahasiswa 1. Nah, sama dengan new selanjutnya, terus mahasiswa kelas. Nah, ini yang dinamakan dengan sebuah objek nih. Kalau udah seperti ini, artinya kita sudah membuat sebuah objek, tapi belum kita isi. Mana cara ngisinya? Cara untuk mengisinya, kita panggil namanya mahasiswa 1. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan parameternya, ada nama, nim, dan jurusan. Nah, sini kita bisa isi nama sama dengan karena tip datanya string, misalkan arwa. Udah, terus selanjutnya untuk yang kedua 1 dot name sama dengan 6. Selanjutnya ada mahasiswa 1 dot jurusan. Dengan nah, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah membuat sebuah objek dan sudah mengisi objek tersebut. Nah, dalam objek ini ada nama, ada nim, ada jurusan. Nah, ini kalau kita run dia belum muncul apa-apa karena belum kita panggil. Nah, untuk memanggilnya kita system out print. Nah, ini untuk memanggilnya, misalkan saya memanggil nama mahasiswa 1 dot nama 1 nama. Nah, ini kalau kita run yang keluar bakalan nama ini. Nah, karena kita mau panggil tiga-tiganya, kita copy aja. Ada nama, ada nim, ada jurusan. Nah, ini yang dinamakan dengan kelas dan ini yang dinamakan dengan objek. Nah, ini artinya kita sudah membuat satu buah objek dengan satu buah kelas. Nah, biar nggak bingung kita run aja langsung. Nah, kita compile terlebih dahulu. Kita panggil. Nah, ini yang bakal keluar tadi setelah kita panggil. Ada arwa, nim, dan jurusan. Nah, segitu aja untuk membuat sebuah objek dengan satu buah kelas. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sebuah objek tadi, kita juga bisa membuat satu objek atau lebih. Nah, caranya gimana?
Nah, caranya sama kayak membuat objek ini. Kita bisa membuat satu buah objek dengan satu buah kelas. Kita juga bisa membuat kelas lain dan membuat objek baru. Nah, di sini agar lebih simpel aja kita membuat objek kedua dengan kelas yang sama. Nah, di sini kalau kita membuat objek kedua sama aja, kita panggil mahasiswa, kemudian misalkan mahasiswa 2 sama dengan new mahasiswa. Nah, ini artinya kita sudah membuat objek kedua dengan nama mahasiswa 2. Nah, di sini untuk memanggilnya mahasiswa 2 dot nama sama dengan misalkan Zaidan, terus mahasiswa 2 dot nim sama dengan 15210 terusnya mahasiswa 2 dot jurusan. Nah, ini artinya kita sudah membuat dua buah objek dengan satu buah kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita panggil aja untuk objek kedua. Panggil. Nah, kita run. Nah, kita compile terlebih dahulu. Nah, kita sudah membuat dua buah objek. Ini objek pertama dan ini objek kedua. Kita juga bisa membuat banyak objek di sini dengan satu buah kelas. Kita bisa buat sebanyak-banyaknya, lebih dari 2 pun bisa. Dan kita juga bisa sebenarnya membuat kelas baru dan membuat objek lagi di sini. Nah, sekian aja untuk cara membuat dua buah objek. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat abstract class. Nah, di sini pertama kalau kita membuat abstract class, codingan pertamanya ada static abstract class, misalkan mobil. Nah, abstract class ini memiliki dua metode, ada abstract method, ada non abstract method. Nah, abstract method ini bisa kita panggil di setiap subclass. Nah, kalau yang non abstract method ini kepanggil otomatis tanpa harus diisi. Nah, saya contohkan untuk pertama membuat sebuah abstract method. Void. Public abstract void. Misalkan merek. Nah, abstrak ini yang dinamakan dengan metode abstrak. Nah, metode abstrak ini nanti kalau kita membuat subclass dia harus dipanggil, kalau nggak bakal jalan programnya. Nah, selanjutnya ada non abstract method. Nah, kalau non abstract method seperti ini. Nah, ini kita panggil otomatis. Term.output ini yang lain. Misalkan tahunnya sama semua 2021. Nah, ini dinamakan dengan metode abstrak dan ini non abstrak method. Nah, selanjutnya kita membuat kelas baru, static kelas sedan extend mobil. Nah, ini adalah subclass dari mobil. Nah, berarti ada kelas sedan, ekstensi dari kelas abstrak kelas mobil. Nah, selanjutnya, karena kita tadi sudah membuat metode abstrak, nah ini kita harus panggil lagi dan kita isi sendiri. Cara panggilnya public void
merek nih, kita panggil nih, kan mereknya Avanza. Avanza. Nah, untuk non abstract method ini nggak perlu kita isi, dia nanti bakal kepanggil sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat kelas, satu buah kelas lagi. Kita buat kelas mobil minibus. Kelas minibus extend mobil. Nah, seperti biasa tadi kita harus mengisi mereknya juga. Kita copy aja. Mereknya ini Ferrari. Ini Avanza. Nah, ini tahunnya bakal keluar sendiri juga karena ini non abstrak. Jadi kita nggak perlu ngisi ulang lagi di sini. Nah, selanjutnya untuk pemanggilannya kita bikin main-nya dulu. Void main string args. Nah, di sini kita bisa membuat objek mobil sedan. Nah, misalkan sedan sama dengan mobil 1 sama dengan new sedan. Nah, terus kita buat objek kedua minibus sama dengan mobil 2 sama dengan new minibus. Nah, kita sudah membuat dua buah objek dari subclass sedan dan minibus. Nah, selanjutnya di sini kalau udah seperti ini kita bisa memanggilnya. Misalkan mobil 1 dot merek. Terus mobil 1 dot tahun. Mobil 2 dot merek. Mobil 2 dot tahun. Nah, di sini kita udah memanggil fungsi-fungsinya. Nah, kalau kita panggil mobil 1 dot merek, nah dia bakal ke sedan, terus mereknya Ferrari. Terus tahunnya ini, kalau kita panggil tahunnya udah pasti 2021 karena ini non abstrak. Sama dengan mobil 2 juga bakalan tahunnya 2021. Nah, untuk mobil 2 minibus ini mereknya bakalan ke sini, Avanza. Nah, biar nggak bingung kita run aja. Kita terminal, kita compile java op.java. Nah, ini bakal keluar mobil pertama Ferrari, terus tahunnya 2021 juga, kemudian Avanza tahunnya 2021. Nah, itu saja untuk tentang abstract class. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktor. Nah, tadi kita sudah membuat di pertama tutorial pertama kita sudah membuat sebuah kelas dan objek. Nah, di sini saya mencontohkan lagi, ini kelas dan ini objek. Nah, kalau kita menggunakan kelas dan objek kan kita harus memanggil satu-satu. Misalnya sistem .out println kucing 1 nama. Nah, ini kita harus manggil satu-satu kalau kita pakai kelas dan objek. Nah, fungsi konstruktor itu dia
mempermudah kita untuk pengisian ini. Jadi kita bisa lebih cepat. Nah, cara membuat sebuah konstruktor tuh gimana? Cara membuat sebuah konstruktor itu kita membuatnya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini kita samakan namanya ini kucing misalnya. Kucing. Kita buka kurung. Nah, kita enter. Nah, ini namanya sudah konstruktor. Nah, misalkan kita mau isi konstruktornya system.out.println. Ini adalah konstruktor. Nah, ini kita hapus misalkan. Nah, ini kalau kita run di terminal, op.java. Nah, ini kalau kita run konstruktornya keluar karena di sini kita sudah panggil. Nah, jadi konstruktor itu adalah objek pertama yang kita panggil. Nah, ini konstruktor nih. Makanya dia keluar, ini adalah konstruktor. Nah, konstruktor ini fungsinya apa aja? Fungsinya banyak banget. Konstruktor ini kita bisa mempermudah kita. Nah, konstruktor ini bisa kita isi dengan parameter. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja parameternya. Jadi kita nggak perlu ngisi satu-satu manual lagi. Nah, misalkan di sini saya mau contohin konstruktor dengan parameter. Misalkan data nama, tipenya string, kemudian ada input jenis. Nah, di sini kita bisa nama sama dengan input nama, kemudian jenis dengan input jenis. Nah, ini adalah konstruktor dengan parameter. Nah, kalau kita nggak kita munculin, kan dia berarti kita ngisi lagi manual dari sini. Nah, untuk mempermudah juga kita munculin di sini aja. Jadi kalau kita panggil banyak objek, dia bakal muncul sendiri tanpa harus kita panggil lagi di sini di main-nya. Nah, misalkan system out.println, ini nama, system out.println, ini jenis. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalau kita panggil dia bakal otomatis sendiri. Nah, misal kita udah punya sebuah objek nih, kucing satu. Nah, di neo kucing satu ini kita bisa isi, karena sudah ada parameternya, kita bisa isi nama dan jenisnya. Misalnya namanya tadi Kevin, kemudian jenisnya Persia. Nah, ini kalau kita run Java. Nah, keluar Kevin Persia. Nah, artinya konstruktor ini mempermudah kita dalam pembuatan sebuah objek. Jadi kita nggak perlu ngisi satu-satu lagi, kucing.nama segala macam. Nah, ini tinggal kita input di sini, dia sudah mempermudah kita. Kita misalkan contoh yang lain, kita bikin 3 deh. Ada kucing 2, kucing 3. Ini namanya ini Anggora.
Ada misalkan namanya Celi, ini Ignos. Nah, ini kalau kita run op.java compile. Nah, ini dia bakal keluar Kevin jenisnya Persia, terus ada Kimi jenisnya Anggora, dan Celi jenisnya Pygnos. Nah, segitu aja untuk konstruktor. Nah, dapat dipahami konstruktor ini kegunaannya biar mempermudah kita dalam mengisi banyak objek. Sekian saja untuk konstruktor. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang overloading. Nah, setelah kita belajar membuat objek, kelas, dan konstruktor tadi, selanjutnya kita akan membuat sebuah overloading tipe konstruktor. Nah, gimana cara membuat sebuah overloading? Nah, overloading itu cara membuatnya kita buat public kucing lagi. Nah, misalkan kita membuat overloading konstruktor tanpa parameter nih, pertama. Nah, kalau kita buat ini yang bakal keluar misalkan yang bakal keluar kucing, ini kucing 1. Ini kucing 1. Nah, ini tanpa parameter. Terus kita buat lagi yang sama, tapi ada parameternya. String nama. Nah, ini kucing 2. Kita buat lagi. Yang ketiga, ada string nama, string jenis. Ini ada kucing 3. Ini yang dinamakan overloading. Nah, dia membuat sebuah fungsi yang sama dengan parameter yang berbeda, tapi ketika dipanggil dia nggak error, bisa gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat overload ini, kita membuat objek kan kucing, kelas kucing, terus nama kucingnya misalkan Kevin, sama dengan new kucing. Nah, di sini kalau kita run di terminal, ini kan udah sebuah konstruktor nih. Nah, kalau kita run new kucing 1, dia bakal yang keluar ini kucing 1. Karena kita nggak ngisi parameter apapun. Nah, kalau kita isi parameter namanya doang, dia bakal ini kucing 2. Dan kalau kita isi nama dan jenis, dia bakal keluar kucing 3. Nah, langsung kita contohin aja. Ini soalnya kita run dulu ya. Java, untuk Java. Nah, ini karena udah sebuah konstruktor, nah yang bakal keluar sama dengan yang tidak ada parameternya. Kalau tidak ada parameternya, ini kucing 1. Nah, ini kucing 1. Nah, selanjutnya kita buat objek lainnya yang ada parameternya. Selain namanya Kimi, namanya Shelly. Nah, ini kalau kita isi parameter 1, namanya Kimi. Ini yang keluar bakal ini kucing 2. Nah, misalkan kita isi 2 parameternya, Shelly, terus jenisnya Persia. Nah, ini bakal yang keluar kucing 3. Kita compile aja. Nah, ini yang nggak ada parameternya, dia bakal ini keluar ini kucing 1. Terus yang cuma ada satu parameter nama doang, ini bakal keluar ini kucing 2. Kemudian yang cuma ada nama dan jenis, dia bakal keluar
sesuai dengan yang ada. Ini kucing 3. Nah, itu yang disebut dengan overloading. Kita ngeluarin fungsi yang sama dengan parameter berbeda-beda, tapi bisa keluar outputnya. Segitu aja untuk overloading. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang overriding. Nah, overriding ini berbeda dengan overloading. Kalau overloading tadi dia terjadi karena fungsinya sama tapi parameternya berbeda. Nah, kalau overriding ini fungsinya sama, kelasnya sama, tapi terjadinya pada subclass. Jadi dia seperti pengalihan fungsi. Nah, misalkan di dalam static class kucing ini kita punya fungsi public void makanan. Nah, sini misalkan ini makanan kucing. Nah, ini kelas kucing. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah kelas lagi, namanya misalkan anak kucing. Extend kucing. Nah, kalau overriding ini terjadinya pada subclass, pengalihan makanan. Kan anak kucing. Nah, seperti ini contoh overriding. Jadi kita punya kelas kucing dan terus ada subclassnya anak kucing. Nah, ini untuk makanannya berbeda. Ini ada makanan kucing, ini makanan anak kucing. Nah, selanjutnya kita buat aja sebuah objek kan kucing. Misal kucing 1 itu sama dengan new kucing. Nah, terus kita bikin kucing 2. Ini kucing dulu 1 deh. Kita panggil misalkan kucing 1 dot makanan. Nah, di sini kalau kita run dia bakal ngambil yang ini, yang karena kelasnya dia kucing. Nah, overridingnya ini makanan. Nah, jadi yang bakal output yang bakal keluar adalah ini makanan kucing. Nah, kita coba tes terminal. Fuck op.java. op. Nah, ini yang bakal keluar adalah ini makanan kucing. Nah, kalau kita bikin lagi misalkan anak kucing 2 dengan new anak kucing. Nah, kucing 2 dot makanan. Nah, ini yang bakal keluar adalah ini makanan anak kucing. Nah, jadi secara fungsi ini sama, tapi dia kalau tipe kelasnya anak kucing, nah dia bakal beralih ke ini makanan anak kucing. Nah, kita run aja langsung. Kita compile. Nah, ini makanan kucing dan ini makanan anak kucing. Nah, itulah contoh overriding. Segitu aja buat contoh overriding. Selanjutnya untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance atau fungsi pewarisan. Nah, di sini misalkan kita sudah membuat sebuah kelas mobil. Nah, misalkan berisi string merek. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah objek, misalkan mobil 1 sama dengan new mobil. Nah, selanjutnya kita mobil 1 dot merek sama dengan misalkan BMW. Nah, selanjutnya kalau kita mau panggil sistem
dot out dot println ini mobil 1 dot merek. Nah, ini ada sebuah objek dan sebuah kelas. Nah, untuk menjelaskan tentang Harry-Stand, misalkan kita buat sebuah kelas lagi, static kelas sedan misalkan. Terus kita buat. Nah, kita buat sedan mobil 2 dengan new mobil 2 sedan, new sedan. Nah, sini mobil 2 dot merek sama dengan Ferrari. Kita sistem out mobil 2 dot merek. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kelas kedua ini sedan ini bakalan error karena dia nggak punya string merek ini. Nah, ini kalau kita masukin ke sini dia bakalan normal-normal aja. Nah, tapi untuk membuat sebuah kelas yang terus-terusan kayak gini, kan kita misalkan ini banyak nih. Misalkan ada tipenya ada banyak, kita ngisi lagi di sini banyak. Nah, agar mempermudah, jadi kita pakai fungsi pewarisan, inheritance. Nah, gimana caranya inheritance? Nah, inheritance itu kita makainya extend. Mudah aja extend, terus ambil kelas superkelasnya nih, parentnya nih, mobil misalkan, mobil. Nah, ini kosong, kita isi kosong aja begini, dia udah kebaca di sini mereknya, karena kita sudah mewariskan string merek ini. Nah, jadi kalau kita run, nah ini nggak bakalan error lagi. Ini bakalan jalan. Misalnya kita clear, kita tes op.java. Compile. Nah, sini kita run java op. Nah, ini bakal keluar BMW terus Ferrari. Ini bakal keluar dua-duanya. Nah, kalau kita nggak extend tadi, kita nggak ambil pewarisannya dari mobil, nah ini bakalan error kalau kosong. Jadi kita harus memasukkan lagi yang di sini ke sini. Nah, itu kan capek. Nah, agar mempermudah kita makanya extend aja. Nah, misalkan ini ada banyak kan kita harus masukin lagi ke sini satu-satu. Parameternya ada banyak. Nah, jadi fungsi inheritance ini, pewarisan ini mempermudah kita dalam membuat subclass yang banyak. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot masukin lagi yang lainnya. Oke, segitu aja untuk inheritance atau fungsi waris. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Nah, metode itu ada dua tipe, ada metode fungsi dan metode prosedur. Nah, pertama kalau kita mau buat metode fungsi, nah sebelum kita membuat metode fungsi itu metode yang mengembalikan nilainya. Nah, sedangkan metode prosedur dia tidak mengembalikan nilai. Nah, misalnya kita buat sebuah metode fungsi static int penjumlahan. Sini kita masukkan parameternya. Return
plus B. Nah, ini yang dinamakan dengan metode fungsi. Tandain aja. Nah, ini yang dinamakan dengan metode fungsi. Metode fungsi ini mengembalikan nilai dengan ini return. Nah, selanjutnya ada metode prosedur. Nah, kalau metode prosedur dia makanya void, static void, misalkan penjumlahan 2 kan 2 NTA TB. Nah, kalau metode prosedur ini dia tidak mengembalikan nilai, jadi dia kita misalkan buat rumus saja, int c sama dengan a plus b. Nah, kalau ini dia kita print di sini sendiri, jadi dia nggak return, dia tidak mengembalikan nilai. Nah, kita panggil aja di sini so akan hasil penjumlahan 10 ditambah 10 sama dengan, nah di sini kita panggil aja penjumlahan pertama 10,10. Nah, ini yang bakal keluar adalah hasil penjumlahan 10 tambah 10, jadi A ditambah B, A nya 10, B nya 10, jadi 20. Ini untuk kalau kita makin return, dia bakal ngembaliin A tambah B. Nah, kalau ini dia kita ngeprintnya nggak perlu kita panggil di sini lagi, kita langsung panggil fungsinya aja karena dia udah ngeprint sendiri. Kita misalnya penjumlahan 2, ini kita masukin aja nih 10,10. Nah, kita run, kita compile dulu. Apa? OOP. Nah, dia bakal, kalau ini kita print lagi di sini, nah dia mereturn yang di sini. Jadi hasil penjumlahan 10 tambah 10 dengan 20. Nah, kalau yang ini tinggal dipanggil aja. Jadi dia sistem out print di metodenya. Nah, segitu aja penjelasan tentang metode. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak tutorial Java saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.